Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, nyatakan rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Sebab anugerahnya dan kasih karunia-Nya atas hidup kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, 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 oh. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, 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 oh. Ku ingin hidup menyenangkan-Mu. Oh, 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 oh.
Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Demikian rasa kagum dan hormat kami akan-Mu Tuhan, sebab anugerah dan kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang tiada terkira dalam hidup kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti, mengekspresikan rasa kagum dan hormat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus yang dipenjarakan karena pemberitaan Injil atau sebagai utusan Injil, tidak mengasihi dirinya sendiri atas apa yang ia alami, tetapi percaya bahwa ini ada dalam pengaturan Tuhan. Memang adalah harga yang perlu dibayar demi mewujudkan pelaksanaan rencana Kristus, secara khusus bagi orang-orang non-Yahudi, di mana Paulus dipanggil sebagai rasulnya.
Paulus menegaskan dirinya sebagai pelayan Injil, utusan Injil. Bukan posisi yang diakui dirinya sendiri, tetapi yang Allah berikan kepadanya. Di mana dikatakan di ayat 7 tadi, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Seakan Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kasih karunia Allah lah yang dianugerahkan kepadanya untuk menjadi modal pelayanan. Kalau orang tidak diberi kasih karunia Allah, tidak dianugerahkan kasih karunia Allah, dia tidak bisa melayani. Dalam hal ini Allah bebas menetapkan untuk memberikan anugerahnya kepada siapa. Jadi pelayanan pun bukan pilihan diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi itu anugerah kasih karunia Allah. Sehingga Paulus penuh rasa hormat dan sebenarnya dia merasa tidak layak. Ya, di mana dikatakan di ayat 89, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini Paulus sadar diri bahwa dia tidak layak, tidak merasa dirinya memenuhi syarat untuk menjadi seorang rasul. Namun Allah memilihnya, menempatkan dirinya dalam posisi ini, menganugerahkan pelayanan ini. Pelayanan Injil adalah pelayanan yang besar, yang dikatakan sebuah rahasia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah rencana Kristus, yaitu sesuatu maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Rahasia ini dahulu tersembunyi. Tidak hanya dunia tidak tahu, bahkan semua kekuatan rohani di langit juga tidak tahu. Tetapi sekarang sudah disingkapkan oleh Yesus Kristus di atas salib. Rahasia inilah yang dipercayakan untuk disampaikan melalui pelayanan Injil. Menyadari itulah, maka dengan sangat sukacita besar, Paulus berusaha menggenapi misi daripada Tuhan. Ya, dengan siap membayar harga, dengan kerelaan, dengan sukacita. Ya, dan tidak memandang sebagai penderitaan yang harus dia tanggung. Oleh sebab itu, ia menasihatkan kepada jemaat Efesus untuk tidak berduka atas penderitaan yang ia alami. Kenapa? Karena yang ia alami dia yakin percaya dalam pengaturan Tuhan, dan ini satu hal yang mulia bagi dia. Paulus memutuskan untuk melakukan yang terbaik dalam mewujudkan misi ini. Tidak sayang apapun, tidak mundur karena kesulitan. Ayat 12 dikatakan, di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Paulus yakin dengan apa yang dia kerjakan dalam tugas pelayanan Injil ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin pelayanan kita berbeda dengan pelayanan Paulus, tetapi misinya harus sama, yaitu Injil diberitakan melalui kehidupan kita. Maka kita belajar dari rasa tanggung jawab dan semangat dari Rasul Paulus yang kita baca hari ini, yang ia berusaha tularkan kepada jemaat di Efesus. Bila kita membaca dan merenungkannya pagi ini, biarlah semangat dan juga rasa tanggung jawab untuk pelayanan itu tertular dalam diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
sekali lagi untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami disadarkan kembali betapa besar anugerah dan kasih karunia-Mu itu. Rahasia yang berabad-abad tersembunyi Tuhan, Engkau singkapkan melalui salib Kristus, dan kami ada dalam bagiannya, mewarisi keselamatan, surga mulia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami belajar oleh kebenaran firman yang kami baru saja renungkan dari Rasul Paulus, menanggapi anugerah dan kasih karunia-Mu itu dengan menyerahkan diri menjadi pelayan Injil. Dan kami tahu menjadi pelayan Injil bukan hal yang mudah. Ada tantangan yang luar biasa, tetapi tantangan penderitaan apapun menjadi kemuliaan dan sukacita di dalam Tuhan. Kalau kami menyadari betapa besar, mulia, dan agung anugerah dan kasih karunia-Mu dalam pribadi Yesus Kristus yang telah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua oleh anugerah kasih karunia-Mu ini hidup dalam pelayanan kami. Apapun bentuk pelayanan kami mau menyatakan Injil Tuhan dalam setiap tutur kata, sikap, tingkah laku kami. Dalam setiap bentuk pelayanan yang Kau percayakan, Injil-Mu diberitakan, Injil-Mu dinyatakan. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib bagi kami, ganti kami, menerima hukuman ganti kami, supaya kami tidak menerima hukuman kekal. Bangkit naik ke surga, menyatakan kasih karunia-Nya, menganugerahkan hidup kekal kepada kami. Setiap orang yang percaya menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Diberi status yang baru sebagai anak-anak Allah, waris surgawi, hidup mulia bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun, damai, dan kemudian di surga kekal. Biar kami mendisiplin diri, biar kami menjaga tanggung jawab sebagai pelayan Injil-Mu, apapun posisi kami dalam gereja Tuhan, dalam masyarakat, di dalam keluarga, kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk persiapan ibadah Padang esok, di mana kami akan beriring-iringan rombongan dari gereja menuju tempat ibadah Padang di Sentul. Tuhan mengawal perjalanan kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Jauhkan dari orang jahat, kuasa jahat. Rombongan ini sehat selamat sampai di tujuan, pulang pergi sehat selamat. Semua acara diberkati. Bahkan acara ibadah Padang menjadikan kami makin akrab satu dengan yang lain, saling membangun di dalam Engkau. Engkau melawat hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Jemaat dijamah, dipulihkan, bersemangat, khususnya seperti firman hari ini, menghargai anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa esok pagi dalam ibadah Padang bersama. Tuhan memberkati. Shalom.